Apa itu statistika? Statistika merupakan ilmu dan seni yang digunakan untuk mengetahui informasi dari suatu populasi berdasarkan telaah dan inferensi sampel yang diambil dari populasi tersebut. Untuk dapat memahami definisi statistika yang telah disebutkan sebelumnya, marilah kita perhatikan gambaran besar statistika berikut. Andaikan kita ingin mengkaji sebuah populasi yang tentunya terdiri dari beragam karakteristik. Dari beragam karakteristik tersebut, tentu ada beberapa karakteristik yang menjadi ketertarikan untuk dikaji. Akan tetapi, kita belum tahu bagaimana cara menentukannya dan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan. Langkah pertamanya adalah membuat sebuah pertanyaan riset untuk mengkaji populasi ini. Secara umum, pertanyaan riset ini berupa sebuah pertanyaan masalah, yaitu apa yang dapat diketahui dari populasi yang akan dikaji ini? Tentunya, jawaban pertanyaan riset inilah yang akan digunakan untuk menentukan karakteristik mana yang paling cocok dikaji. Setelah memperoleh karakteristik tertentu untuk dikaji, maka langkah kedua dapat diterapkan. Langkah kedua ini adalah pengumpulan data. Tentunya, kita tidak akan mengumpulkan data untuk seluruh individu di populasi tersebut, karena akan memakan biaya, waktu, dan usaha yang cukup besar. Untuk itu, penyampelan dapat ditempuh sebagai suatu cara untuk mengambil beberapa individu yang dapat merepresentasikan populasi itu sendiri atau disebut juga dengan sampel. Langkah ketiga dilakukan untuk menentukan statistik deskriptif dengan mengacu pada sampel yang telah didapatkan. Di langkah ketiga ini, sampel dideskripsikan secara numeris dan juga divisualisasikan ke dalam grafik-grafik statistik yang sesuai. Selanjutnya, dengan menggunakan informasi dari statistik deskriptif dan sampel itu sendiri, langkah keempat dapat kita lakukan. Langkah ini yaitu menerapkan statistik inferensial. Melalui statistik inferensial ini, kita dapat mengestimasi nilai dan menarik kesimpulan populasi menggunakan sampel. Dengan demikian, melalui statistika, kita dapat menentukan poin-poin berikut. Pertama, menentukan cara terbaik mengumpulkan data untuk mempelajari suatu populasi. Kedua, menentukan fitur yang terpenting dari data yang telah dikumpulkan. Ketiga, menentukan keputusan terbaik dalam keseharian ketika menghadapi ketidakpastian atau uncertainty. Sekarang, populasi atau sampel itu apa ya? Populasi merupakan kumpulan individu atau objek yang ingin diketahui karakteristiknya. Sampel merupakan individu-individu atau objek-objek yang ditarik atau diambil dari populasi sehingga dapat ditentukan karakteristiknya. Untuk menentukan karakteristiknya, digunakanlah statistik. Apa itu statistik? Statistik merupakan ukuran-ukuran untuk mendeskripsikan sampel. Sementara parameter digunakan sebagai ukuran-ukuran untuk mendeskripsikan populasi. Apa sajakah ukuran-ukuran tersebut? Perhatikanlah tabel berikut. Sensus merupakan pengumpulan data secara satu persatu dari setiap individu atau objek pada suatu populasi. Kita mengetahui istilah sensus ini dari pendataan penduduk oleh Biro Pusat Statistik di tahun 2020 lalu. Pada saat sensus penduduk ini, data kita diambil satu persatu oleh petugas sensus yang langsung datang ke setiap rumah penduduk. Di tahun ini kita dapat juga memberikan informasi data kita melalui platform sensus yang telah disediakan secara daring. Survei merupakan pengumpulan data individu-individu atau objek-objek pada sampel yang telah ditarik atau diambil dari populasi. Metode penarikan sampel dapat dikelompokkan atas dua kategori, yaitu penarikan sampel dengan probabilitas atau probability sampling, yaitu penarikan sampel dari suatu populasi dilakukan dengan menggunakan nilai probabilitas tertentu yang dipilih. Contohnya, dari 1 juta penduduk dewasa di atas 17 tahun yang akan disurvei terkait layanan administrasi X pada kota A akan diambil sampel sebesar 1% dari keseluruhan penduduk. Kedua, penarikan sampel tanpa probabilitas atau non-probability sampling, yaitu penarikan sampel dari suatu populasi dilakukan tanpa menggunakan nilai probabilitas. Contohnya,
Pengambilan sampel dilakukan dengan meminta responden secara sukarela untuk mengisi survei layanan administrasi X berdasarkan nomor kontak responden penduduk di kota A. Data yang dikumpulkan memiliki karakteristik yang berbeda untuk setiap butir data atau observasi. Untuk itu, variabel digunakan sebagai istilah untuk merepresentasikan variasi karakteristik setiap butir data atau observasi. Dalam statistik terdapat terminologi yang berkaitan dengan variabel. Pertama, variabel explanatory atau explanatory variables. Kedua, variabel response atau response variables. Ketiga, variabel confounding atau confounding variables. Berikut adalah tipe dari variabel, yaitu variabel kategorik dan variabel numerik. Variabel kategorik dibagi dua. Yang pertama adalah nominal, antar nilai tidak memiliki hubungan, contohnya jenis kelamin dan warna rambut. Yang kedua ordinal, antar nilai memiliki hubungan berupa tingkatan, contohnya huruf mutu untuk nilai mata kuliah. Variabel numerik juga dibagi menjadi dua. Pertama, diskrit, umumnya dinyatakan sebagai jumlah dari sesuatu atau dapat dicacah. Contoh, jumlah saudara, jumlah mahasiswa setiap jurusan. Kedua, kontinu. Nilainya yang dapat direpresentasikan ke dalam bilangan real diperoleh dari pengukuran atau perhitungan. Contoh, tinggi badan dan volume air di kolam renang. Ingin menghemat waktu dan mengetahui lebih tentang populasi dan sampel? Kunjungi dqlab.id dan jadilah praktisi data hari ini.